Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Insya Allah, Pak. Bagus. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaklah tidur dahulu hingga ia mengetahui apa yang ia baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah, sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sunan Tirmidzi meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin meninggal dengan mengeluarkan keringat pada keningnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah pada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Dari Anas bin Malik, ia ditanya tentang kunut dalam salat subuh, kami melakukan kunut sebelum rukuk dan sesudahnya. Sunan Tirmidzi meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin meninggal dengan mengeluarkan keringat pada keningnya. Sunan Tirmidzi meriwayatkan, Nabi sabda, tuntunlah orang yang akan menghadapi kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Sahih Muslim. Luruskanlah syaf-syaf kalian, karena meluruskan syaf termasuk kesunatan salat. Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, apabila takbir maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, meminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, setan apabila mendengar azan maka membuatnya lari terbirit-birit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW senantiasa menyebut nama Allah dalam segala keadaan. HR Muslim nomor 373. Apa yang paling baik? Salat pada waktunya. Lalu apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Sahih Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharapkan balasan, dan dia selalu bersama jenazah tersebut, sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirat. Setiap kirat setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 kirat. Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa mandi di hari Jumat dan membaguskan mandinya, lalu bersuci dan membaguskan cara bersucinya, lalu memakai pakaian terbaiknya dan memakai wewangian, setelah itu menghadiri salat Jumat, tidak melakukan perbuatan sia-sia atau memisahkan antara 2 orang, maka akan diampuni semua dosanya antara Jumat tersebut hingga Jumat berikutnya. Beliau bersabda, wahai para pemuda, menikahlah,
karena nikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah, sebab puasa itu adalah perisai. Beliau bersabda, "Wahai para pemuda, menikahlah, karena nikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah, sebab puasa itu adalah perisai." Dari Aisyah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna syalat ketika makanan sudah disiapkan, dan tidak sempurna pula ketika menahan kencing dan berak. Riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 22 nomor 89, dan riwayat Muslim juz 1 halaman 393 nomor 67. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasyara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi menancapkan sebuah tombak dan kemudian salat menghadapnya. Dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Tetapi utamakanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadits semakna diriwayatkan dari Auf bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Amr dan Abu Sa'id. Abu Isa berkata, hadits Jabir merupakan hadits Hasan sahih. Dari Abu Hurairah, apabila seekor anjing menjilat bejana, maka cucilah ia 7 kali, yang ke-7 dengan tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nabi SAW bersabda, orang yang kehilangan sholat asar berjamaah seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis Ibnu Umar ini derajatnya Hasan sahih. Dari Aisyah, Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya.